Nah, ini ada daftar yang cukup panjang buat kamu. Demam kuning, malaria, Zika. Itu baru beberapa penyakit yang bisa kamu dapat kalau naik pesawat pakai celana pendek. Memang sih, kabin kelihatannya bersih, tapi coba lihat di bawah mikroskop, ceritanya bakal beda. Ambil contoh meja lipat di kursi. Itu jorok banget, ada lebih dari 2.100 unit koloni bakteri per inci persegi. Siapa yang tahu sebersih apa kursi aslinya? Maskapai nggak pernah belak-belakan soal frekuensi pembersihan mendalam. Biasanya cuma sekali tiap 1-3 bulan. Kalau kamu pikir pesawat dibersihkan total tiap sebelum terbang, pikir lagi deh. Tiap menit keterlambatan merugikan maskapai $100. Jadi waktu bersih-bersih sangat terbatas. Kru emang melakukan sebisanya, tapi tetap aja pakai celana pendek itu ide buruk. Kulitmu bakal langsung kena semua kotoran itu. Dan jujur aja, kamu juga nggak bakal langsung mandi begitu turun dari pesawat. Jadi, tolong deh, pakai baju yang nutupin kulitmu. Selain itu, kadang di pesawat juga dinginnya kebangetan. Jadi pakai celana pendek malah bikin kamu minta selimut di pesawat. Sekarang dengerin baik-baik. Kamu nggak mau ngelakuin itu. Bantal dan selimut itu dipakai ulang terus-menerus dan nggak selalu dibersihin dengan benar. Bisa dibilang, waktu jeda antar penerbangan yang singkat bikin proses pencucian yang benar jadi nggak mungkin. Tapi meskipun dicuci, maskapai biasanya pakai deterjen industri buat nyuci bantal dan selimutnya. Ngerti kan maksudku? Jadi pastikan kamu pakai baju yang tepat atau bawa selimut sendiri. Kalau ada satu hal yang wajib kamu pakai di pesawat, itu adalah sandal rumah. Iya, yang kamu ambil dari hotel saat liburan lalu. Ini penyelamat saat ingin melepas sepatu yang sempit tapi tidak ingin memperlihatkan kaos kakimu meski lucu sekalipun. Sandal mudah dipakai dan dilepas, sehingga sangat cocok untuk perjalanan ke kamar mandi di tengah penerbangan. Di akhir penerbangan, Anda bisa membuang sandal tersebut. Tinggal ribet, tinggal repot. Saat lepas landas dan mendarat, tekanan udara berubah sangat cepat yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan telinga dan pendengaran teredam yang disebut barotitis. Hal-hal sederhana seperti menguap, mengunyah, atau menelan bisa membantu telingamu menyesuaikan diri dengan tekanan. Tapi kalau kamu tertidur, kamu tidak melakukan hal-hal itu, jadi telingamu akan kesulitan. Selain itu, lepas landas dan mendarat adalah saat paling banyak kecelakaan terjadi, jadi sangat penting untuk tetap waspada dan siap menghadapi apapun, dan telingamu akan berterima kasih. Sekarang, tidak semua life hack yang kamu lihat di internet layak dicoba. Ambil contoh yang satu ini yang sempat viral di TikTok. Jutaan penonton melihat penumpang menarik lutut mereka ke dada, kaki di tepi kursi, dengan sabuk pengaman dipasang di sekitar kaki mereka. Tapi kamu sebaiknya tidak melakukan itu. Pertama, itu melanggar aturan. Pedoman resmi menyatakan sabuk pengaman harus dipakai dengan benar melintang di pangkuanmu. Selain itu, dalam posisi ini, benturan mendadak bisa membuat wajah atau dagumu terbentur lutut. Selain itu, sabuk pengaman yang dipakai dengan benar membantu kamu tetap tertahan saat terjadi penurunan ketinggian mendadak, mencegahmu terlempar ke atas. Terakhir, jika melukai diri sendiri atau orang lain karena duduk begitu, kamu bisa kena tanggung jawab biaya yang timbul. Misalnya jika pesawat harus mendarat darurat. Ingat aturannya, meja harus dilipat, sandaran kursi harus tegak. Tapi kenapa ini begitu penting? Ini bukan cuma preferensi maskapai, tapi memang aturan hukum menurut US Code of Federal Regulations. Masalahnya, kursi yang tegak memberikan dukungan struktural lebih baik saat terjadi benturan. Kursi yang direbahkan bisa berfungsi seperti ketapel saat terjadi pemberhentian mendadak, melemparkanmu ke depan atau membantingmu ke belakang jika terjadi percepatan tiba-tiba. Lepas landas, pendekatan, dan pendaratan adalah fase paling berisiko. Sekitar 67% kecelakaan fatal terjadi pada saat-saat ini. Fase jelajah adalah yang paling aman, jadi silahkan rebahkan kursimu setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah. Sekarang, jika terjadi keadaan darurat di pesawat, kamu hanya punya sekitar 90 detik untuk evakuasi, meredupkan lampu kabin saat lepas landas dan mendarat ketika di luar gelap itu demi keselamatan. Ini membantu matamu menyesuaikan diri dengan kegelapan sehingga lebih mudah untuk evakuasi jika diperlukan. Mata kita bisa butuh waktu hingga 30 menit untuk benar-benar beradaptasi dengan cahaya redup, dan penglihatan yang tajam bisa jadi penyelamat dalam keadaan darurat. Selain itu, dengan mata yang mudah menyesuaikan, kamu akan melihat lampu lantai yang mengarahkan ke pintu keluar dengan lebih jelas. Sebaliknya, kalau di luar terang, lampu kabin tetap dinyalain supaya kamu nggak silau saat keluar. Hal-hal kecil seperti ini sangat berpengaruh dalam menciptakan kondisi terbaik untuk evakuasi cepat. Kamu juga akan melihat pramugari meminta penumpang untuk menutup meja lipat, menyimpan tas, dan menegakkan sandaran kursi.
Ini untuk membersihkan jalur menuju pintu keluar, dan mereka mungkin juga meminta kamu membuka penutup jendela supaya bisa melihat bahaya di luar, seperti api atau puing-puing yang bisa menghambat evakuasi darurat. Nah, sekarang saatnya makan siang. Sayangnya, di pesawat rasanya tidak akan seenak di darat. Tapi kenapa makanan terasa agak aneh saat kita terbang? Mari kita cari tahu dulu bagaimana kita merasakan cita rasa makanan. Bukan cuma soal mulutmu, tapi juga hidungmu. Udara yang kering dan perubahan tekanan di kabin bisa mengurangi sensitivitas lidahmu sekitar 30%, sehingga makanan terasa berbeda di udara dibandingkan di darat. Sedangkan untuk hidungmu, ya bisa dibilang hidungmu kesulitan membedakan rasa saat kelembaban udara hanya 12%. Secara keseluruhan, ada 5 rasa dasar: asin, manis, pahit, asam, dan rasa gurih yang sering disebut umami, yang dalam bahasa Jepang berarti rasa lezat. 2 rasa yang paling melemah saat terbang adalah asin dan manis. Itulah sebabnya maskapai sering membumbui makanan mereka secara berlebihan. Untuk membuat makanan pesawat, kalaupun tidak enak, setidaknya bisa dimakan. Koki harus menambahkan hingga 20% lebih banyak garam. Selain itu, ini bukan cuma soal ketinggian atau tekanan udara. Kebisingan latar juga bisa mengurangi rasa asin dan manis makanan. Saat bepergian, rilekslah dan bernapas kawan. Meski tak disangka, kualitas udara pesawat sebenarnya lebih baik dari banyak ruang publik. Sekitar 40% udara disaring melalui sistem HEPA, dan sisanya berasal dari luar. Artinya, udara diganti sepenuhnya setiap 3 menit, sehingga menangkap 99,97% partikel yang melayang di udara. Kedengarannya sangat aman, bukan? Ya, hampir. Lihatlah ventilasi udara di atas sana. Adapun unit pembentuk koloni, ada 285, hanya 285. Sebagai perbandingan, keyboard rata-rata memiliki lebih dari 3,5 juta CFU per inci persegi, jadi nozzle tersebut relatif bersih. Namun, Anda tidak pernah tahu kapan terakhir kali permukaan tersebut dibersihkan, jadi siapkan pembersih tangan di dekat Anda untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga, ventilasi udara di atas kepala bisa membantu menjauhkan kuman, jadi bagus juga kalau ada udara segar yang mengalir di kabin yang pengap. Sekarang, saat pesawatmu lepas landas dan mendarat, wajib untuk tetap duduk. Tapi sebenarnya, duduk terus-menerus selama seluruh penerbangan justru bukan ide yang bagus. Intinya, darah kita harus bersirkulasi lancar ke seluruh tubuh. Meski tak perlu mondar-mandir, berdiri sebentar itu disarankan, apalagi jika kamu duduk di kursi lorong. Kalau kamu duduk di tengah atau dekat jendela dan terhalang, cukup regangkan kakimu. Kita udah pernah membahas ini sebelumnya. Untuk melindungi telingamu, sebaiknya jangan tidur di waktu-waktu tertentu saat di pesawat. Tapi ada juga tips lain supaya matamu tetap nyaman. Setiap kali kamu naik pesawat, pilihlah kacamata daripada lensa kontak. Udara kering di dalam pesawat bisa sangat keras untuk matamu. Kalau ini pertama kalinya kamu naik pesawat, kamu mungkin belum sadar betapa tidak nyamannya. Dan melepas lensa kontak di tengah penerbangan bisa jadi masalah besar.